Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dictionaries, salah satu tipe data dari Python. Dictionaries ini kalau kita lihat dari terjemahan harfiahnya itu merupakan kamus ya. Kamus itu kan biasanya merupakan pasangan dari kata dari bahasa asal, contohnya misalnya book, dan kata dari terjemahan di bahasa target kita, misalnya bahasa Indonesia menjadi buku, seperti ini ya, atau bahasa daerah dari bahasa Minangkabau misalnya pai itu menjadi ke bahasa Indonesia pergi, seperti itu ya. Untuk Python itu kurang lebih formatnya kurang lebih sama ya, dan dia ada formatnya merupakan key, kemudian ada value. Nah, seperti ini. Formatnya sama seperti yang tadi, yang kita analogikan tadi. Jadi ada key, kemudian ada titik dua, kemudian ada value. Nah, kemudian dia sama halnya seperti list ya, dan juga sebelumnya kita ada membahas list ya. Seperti list di sini kan dia menggunakan kurung siku ya. Tapi kalau untuk dictionary kamus itu dia bukan kurung siku tapi pakai kurung kurawal. Seperti ini. Ya. Nah, ini contoh dictionary ya, ada key-nya dan ada value-nya. Key-nya bisa bebas ya, misalnya bisa nama orang, misalnya Sinta. Kemudian value-nya bisa berupa string juga ataupun bisa juga berupa angka. Ya. Misalnya Sinta ini perempuan, seperti ini, itu bisa. Atau kita buat dictionary untuk melihat umur dari beberapa pengguna misalnya ya, 20 tahun misalnya, seperti ini. Jadi bisa value-nya berupa string atau value-nya berupa numbers, seperti itu ya. Dan untuk entry yang lain, isi dari dictionaries bisa lebih dari satu, tinggal bikin koma saja gitu ya. Misalnya Badu umurnya berapa, 32 tahun ya, seperti itu. Dan kemudian bagaimana mengakses dictionary ini, nah itu sedikit berbeda dengan list ya. Kalau list kan mengaksesnya kita menggunakan indeksnya, kalau di dictionary kita tidak menggunakan indeks ya, tapi menggunakan key-nya. Nah, sebagai contoh ini kita letak sebagai dictionary user ya, seperti ini. Nah, kemudian kita mau mengambil user yang pertama atau user yang kedua ya. Nah, urutannya kalau di list itu kan ada urutan berdasarkan indeks. Ini urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga ya. Tapi urutan pertama diawali dari indeks 0, 0, 1, 2. Nah, tapi kalau untuk dictionaries kita tidak menggunakan indeks, jadi urutannya itu tidak penting. Yang paling penting adalah key-nya harus kita ingat ya. Dalam hari ini untuk mencari umur dari si Sinta ya, angka 20 ini, caranya dengan user, isinya bukan indeks 0 tapi Sinta itu sendiri ya. Maka yang keluar adalah 20 ya, simple seperti itu. Oke, sekarang bagaimana dengan menambahkan entry baru, menambahkan data baru dalam dictionary? Cara menambahkannya cukup dengan membuat ya key yang baru ya, sebagai contohnya di sini Tony. Kemudian langsung kita bikin assignment, kita assign langsung berapa nilainya, 23 misalnya, seperti itu ya. Kalau kita lihat data yang terbaru user, nah Tony udah bertambah di belakang ya, seperti itu. Nah, itu sederhana ya dictionary. Bedanya tipe datanya dengan list, dia merupakan gabungan pasangan dari key dan juga value-nya ya, dan juga menggunakan kurung kurawal. Dan untuk mengaksesnya menggunakan key-nya, bukan menggunakan indeks ya. Sederhana seperti itu dictionary ya. Berikutnya kita akan masuk ke tuples
Langsung saja ke tuples. Nah, bedanya tuples seperti apa? Kalau tuples ini dia lebih mirip ke list, ya. Kalau kita lihat di atas ini, list itu kan dalam bentuk seperti ini ya, dalam bentuk pakai kurung siku, kemudian ada nilainya Arbi, Tony, Vicky, misalnya seperti ini. Ya, dia kurang lebih sama. Kalau kita lihat ya, bisa kita letak di sini nilai yang sama ini. Misalnya nama ini sama dengan, kalau ini kan list ya, kalau ini list, dan list itu seperti yang kita lihat di sini, kita bisa mengubah isinya. Sebagai contohnya, misalnya di sini mana ya? Ini nama, kita bisa nih nama ke 0 bisa kita ubah dari Arbi, bisa kita ubah menjadi Ricky. Itu di pertemuan sebelumnya ya. Dan juga kita bisa menambahkan konten baru, append Santi di belakang misalnya gitu. Dan juga kita bisa menghapus ya menggunakan pop. Ya, fungsi pop nanti bisa dicobakan sendiri. Ya. Jadi di sini kalau untuk yang tuples itu perbedaannya adalah pertama kurungnya itu menggunakan kurung biasa. Ya, seperti ini. Itu perbedaan yang mendasar. Kemudian ya, kalau kita lihat, kita tampilkan ya seperti ini. Kemudian perbedaan yang kedua, kita tidak bisa mengubah isi dari tuple ketika dia sudah dibuat seperti ini. Ya, sebagai contohnya kita tidak bisa nama ke 0 sama dengan padu misalnya. Nah, itu dia akan error. Ya, kita bisa mengakses ya dengan cara yang sama seperti mengakses list menggunakan indeksnya seperti itu. Cuman kita tidak bisa mengubah kontennya, dan juga kita tidak bisa menambah di belakang ya, itu akan error ya. Jadi itu perbedaan antara tuples dengan list ya. Nah, kenapa perlu tuple? Kenapa harus ada tuple kalau dia nggak bisa diubah gitu? Nah, ini bisa kita gunakan ketika misalnya kita ada perlu menyimpan data yang tidak bisa diubah lagi gitu. Nah, beberapa proyek ke depan mungkin bisa Anda temukan kasus di mana tuples itu diperlukan dibandingkan dengan menggunakan list seperti itu. Ya, salah satu contoh penggunaan tuples itu bisa kita gunakan ketika misalnya kita mau membuat suatu daftar NIDN dosen beserta namanya misalnya gitu. Jadi NIDN itu kan nggak akan berubah-ubah dan nama dosen juga tidak berubah gitu. Nah, contoh seperti itu. Dan tuples ini bisa kita masukkan ke dalam list gitu. Ya, sebagai contohnya bisa kita bikin dosen ya. Itu merupakan array misalnya dalam hal ini. Seperti itu. Kemudian kita bisa menambahkan isi dari dosen berupa tuples. Misalnya seperti ini, dosen kita bisa append. Nah, isinya adalah tuples misalnya. Nah, tuplesnya seperti ini ya. Kita bikin misalnya NIDN. Misalnya seperti itu. Koma nama dosennya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita append satu tuple ke dalam. Hasilnya di list dosen itu akan udah ada satu tuples NIDN beserta nama dosennya. Nah, kemudian ke depan kalau mau ditambah lagi ya, kita appendkan yang baru. Ya, misalnya ini berbeda. Ya, misalnya kita tambah satu lagi. Maka sekarang di array dosen, di list dosen itu sudah ada 2 tuples.
seperti ini. Nah, artinya ketika sekali udah kita tambah dalam list, ini nilai dari isi dari tuple ini tidak akan bisa kita ubah. Ya, karena tidak perlu juga kita mengubah NIDN ataupun nama seorang dosen gitu. Nah, seperti itu. Itu contoh penggunaan tuples. Ya, sekarang kita masuk dalam sets. Ya, ini satu tipe data terakhir ya yang akan saya sampaikan, yang mirip dengan list ya. Seperti apa di sini? Ya, kalau kita lihat kembali list ya, di situ dia menggunakan kurung kurawal seperti ini. Kemudian ada dictionary menggunakan kurung list menggunakan kurung siku dan isinya berupa hanya value saja ya. Value. Tapi untuk dictionary itu kurung kurawal, dia ada gabungan dari key dan value. Kemudian tuples itu dia juga hanya value, tapi dia tidak bisa diubah sekali kita buat. Kemudian sets, nah dia menggunakan kurung kurawal, tapi isinya adalah value, dan value. 1, 2, 3, 4 misalnya seperti ini. Nah, itu sets. Nah, apa beda sets dengan list dan tuples kalau seperti itu? Nah, bedanya tuples itu tidak bisa ditambah ya, tidak bisa diedit, tapi sets bisa ya. Sebagai contohnya, misalnya kita letak di sini apa ya, 6 seperti itu, maka kita bisa menambah 6 dot, tapi bukan menggunakan append seperti list, tapi kita menggunakan add. Nah, kita add seperti itu. Misalnya kita add 5, 6 sekarang menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia bisa ditambah. List juga bisa ditambah. Kemudian apa bedanya sets dengan list? Nah, dengan tuples tadi udah bisa ya, nampak bedanya. Tuples tidak bisa ditambah, tidak bisa diedit. Nah, kalau sets bisa ditambah. Nah, perbedaannya untuk dengan list yang lain, dengan list, perbedaan yang mendasar yang lain ialah 6 ini ketika udah kita tambah 5 menjadi seperti ini, kita coba tambah lagi 2 misalnya. Kalau kita lihat 2 sudah ada di sini ya, sudah ada di sini. Sekarang kalau kita tambah 2 lagi, apa yang terjadi? Ya, kita cek. Nah, 2-nya tetap 1 gitu. Nah, beda halnya dengan list ya. Kalau kita contoh nih, ini biar nampak perbedaannya langsung. Misalnya 6 list misalnya ini 1, 2, 3, 4 seperti ini. 6 list. Kita lihat ini isinya. Kemudian kalau 6 list ini kita tambah ya, append, kita tambah 2, yang terjadi apa? Dia akan menambah 2 di akhir dari list itu sendiri ya. Kemudian kalau mau kita buang ya, ini sedikit rekap ya, ada satu metode yang tidak saya tampilkan di video list mengenai list. Satu lagi bisa kita ya pop. Ini kita udah, kalau kita append dia akan meletak di paling belakang. Kalau pop kita lihat apa yang akan terjadi, dia akan nge-pop yang paling belakang juga ya. Sehingga ketika kita cek 6 list sekarang, nah dia udah hilang yang dari belakang. Tapi kita sebenarnya bisa juga nge-pop nggak dari belakang ya. Kita popnya kalau sekarang kita di sini ya, kita ada urutan ke 0, 1, 2. Kita mau pop yang 3 ini, bisa kita pop berdasarkan indeks ya. 0, 1, 2, kita pop 2 seperti ini. Jadi 3 hilang, keluar. Kita cek lagi 6 list. Nah, 3-nya udah hilang ya. Jadi kalau untuk list itu kita bisa append
benda yang sama, ya seperti ini. 2 kita append lagi, walaupun 2 udah ada sebelumnya. Tapi kalau untuk set tadi, kita sudah ada 1, 2, 3, 4, kita tambah 5, kita tambah 2, dia tetap tidak berubah. Ya, contoh ya, kita ulangi lagi ini biar nampak. Kita tambah 5, ya kita cek, 6 sudah bertambah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita tambah 2 lagi. Ya, setelah kita tambah 2, kita cek 6. Itu 2-nya nggak ada nambah lagi di belakang. Ya, itu perbedaannya tadi dengan list. Nah, artinya apa? Set itu isinya itu unik. Ya. Jadi dia tidak boleh ada redundant atau berulang-ulang. Nah, otomatis ketika kita tambahkan seperti ini, dia tidak ada error, tapi dia tidak menambahkan karena udah ketika dicek angka 2 sudah ada, jadi dia tidak menambahkan gitu. Nah, kemudian apa sih guna dari set gitu? Kapan kita menggunakan set ini gitu? Nah, itu kasusnya, contohnya misalnya ya, ini kita ada bentar. Ya, kita ada list misalnya ya. Ini saya hapus aja biar nggak bingung ya. Ya, misalnya kita ada list seperti ini, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 2, ada 2, 3, ada 5, ada 5, dan 6. Seperti ini. Ini list kita. Kita ada list ya dengan isinya yang berulang-ulang seperti ini. Kemudian kita pengen menghasilkan list baru ya yang ataupun menggunakan tipe data lain. Intinya kita mau menghasilkan data yang unik gitu, yang tidak berulang-ulang. Nah, caranya gimana? Caranya bisa kita panggil metode set numList. Nah, metode set numList ini otomatis mengkonversikan numList menjadi bentuk set. Nah, artinya numSet sama dengan set dari numList seperti ini. Kalau kita lihat apa isi dari numSet, ya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, artinya dia akan membuang duplikat tadi. Nah, penggunaannya kapan ini? Ya, ini banyak penggunaannya. Ya, ketika kita dalam proyek Python ke depan, misalnya Anda memerlukan yang nilai yang tidak berulang-ulang, misalnya dari suatu data yang misalnya ada data apa ya? Misalnya ada data yang berulang-ulang dan ingin kita clean, ingin kita rapikan, kita hanya ingin data yang tidak berulang-ulang saja gitu. Nah, itu bisa kita gunakan fungsi set sehingga kita akan menghasilkan seperti ini. Ya, kemudian kalau misalnya kita mau kembalikan ini menjadi list misalnya ya, itu tinggal kita numList kembalikan jadi list. Kemudian kita tampilkan numList. Oke, kita kembali mendapatkan dalam tipe data list seperti itu. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan. Kalau kita ada list asalnya yang ada duplikat, kita ingin membuangnya, bisa kita panggil fungsi set. Dia akan jadi distinct ataupun unique value. Kemudian kalau mau dalam bentuk list lagi ya tinggal kita konversikan aja menjadi list seperti ini. Oke, demikian saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita sudah membahas 3 tipe data sekaligus: dictionaries, tuples, dan sets. Oke, berikutnya kita akan masuk ke tipe data terakhir, booleans, dan nanti masuk ke beberapa materi selanjutnya sekaligus. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.